yang telah dilaksanakan selama setahun ini. Mudah-mudahan nanti adalah susunan acara yang akan dilaksanakan. Pertama adalah seperti biasa taklim tauhid kita, setelah itu tahlilan berjamaah oleh Ustaz Hasan Al-Ghani, dan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPRD Bapak Usman Surya, dan terakhir Mauidon dan Bapak penutup dari Ketua kita. Inilah rangkaian acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala usaha kita. Amin. Dan khusus untuk modul kita, insyaallah dan kalau nanti di bulan suci Ramadan seperti biasa adalah hari pertama beliau akan melaksanakan kuliah subuh, hari pertama puasa, dan terakhir juga hari terakhir menyambut Musli Idul Fitri, yaitu juga modul kita kuliah subuh. Jadi dalam bulan suci Ramadan modul kita ada dua acara kuliah subuh seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya. Demikianlah pada pagi ini, mudah-mudahan modul kita memberikan kesehatan, umur, dan juga pada jemaah semua bisa mengikuti taklim nanti akan diadakan di kita ini. Dan terakhir, terakhir itu tawaf dari Hidayah, insyaallah tanggal 19 Maret 2023 minggu akan datang. Yaitu pada jamaah yang belum mengirimkan daftar nama awal jamaah yang insyaallah akan dibacakan nanti di acara Hol Akbar. Mohon salam kepada pengurus dan juga para pribadi. Mudah-mudahan juga acara tersebut tidak dapat dilaksanakan. Demikianlah kami mewakili Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم واغفر لنا ما مضى له فرارة وحبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى
طاهر الأرض من الرجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب مصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Namun hari ini merupakan detik-detik perpisahan sementara, yaitu tawakupan majelis talim sehubungan datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi iqadi ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah pagi ini risalatul ma'awana. Sebelum kata sambutan dari Ketua DKM dan sekaligus kesan dan pesan dari Al-Fakir serta ditutup dengan doa arwah. Baiklah, kembali halaman 101. Wa qala ta'ala apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqal la yastawun, mengulas segala gitu ya. Apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqal la yastawun. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra ila akhir ayat. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatun imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun ila qoulihi ta'ala lahum maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan alif istifham Allah mengatakan, apakah sama orang beriman seperti orang-orang yang fasik atau orang yang kafir? Nah, tentunya jawaban kita masing-masing tentunya kita tahu. Tidak mungkin akan sama orang beriman dengan orang kafir. Sebagaimana di ayat lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun,
Apakah sama orang intelektual dengan orang yang awam? Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Jawabannya pasti beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama ya Muhammad orang buta dengan orang yang melek? Jawabannya pasti beda. Inilah kira-kira seperti itu 3 ayat yang mengatakan bahwa Allah menanyakan apakah sama orang beriman dengan orang kafir. Di hadis Rasulullah, ciri-ciri al-farqu bainal mu'min wal kufri tariku shalah. Di hadis Rasulullah, perbedaan yang sangat menyolok orang kafir dengan orang mukmin adalah yang mendirikan salat. Setiap orang mendirikan salat berarti orang muslim. Berarti siapa yang enggak salat berarti sama dengan kafir. Ya, umpamanya orang kafir nonton TV, orang Islam nonton TV di waktu maghrib. Orang kafir enggak salat, orang Islam enggak salat, sama beda? Sama. Kenapa? Sama-sama enggak salat. Itu kan, umpamanya kan seperti itu. Nah ini makanya mari kita sama-sama. Ya Al-Fakir mengajak di detik terakhir pertemuan kita bahwasanya jangan sekali-kali kita berani untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qala ta'ala fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang memberikan hartanya dan kemudian dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan tentang kebaikan atau pahala yang Allah berikan, panuyasiruhu lil yusra, niscaya Allah akan memberikan kemudahan jalan keluar apa yang dihadapi. Ini kembali ayat ini. Jadi orang-orang yang selalu memberikan hartanya di jalan Allah, yakni bersedekah atau memberikan bantuan apapun bentuknya terhadap orang lain, baik dalam 3 hal, apakah harta, ilmu atau tenaga, itu merupakan salah satu hal yang sangat membuat dirinya akan Allah berikan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, makanya tinggal kembali, sebentar lagi bulan puasa tiba. Perbanyaklah untuk memberikan harta kepada orang lain, wabil khusus buat takjil. Karena biasanya tradisi Sa'ban nih, dari rumah ke rumah mereka memberikan, yaitu untuk buka bersama atau takjil. Ini suatu hal yang sangat luar biasa baiknya. Ya, kenapa? Kalau 1 hari 5 rumah aja. Nah, kira-kira bervariasi makanan yang diberikan. Ada yang lontong, ada kacang hijau, ada yang roti, apalagi bala-bala, gorengan dan sebagainya. Nah, kalau 5 orang umpamanya, biasanya paling banyak jamaah di Sa'ban. Berapa kira-kira? Ada 100? 150 orang, subhanallah. Kita ngasih 150, umpamanya lontong dimakan oleh semua 150 orang, sama pahalanya kita punya pahala seperti 150 orang yang berpuasa. Coba kira-kira kita puasa dapat pahala buat kita, tapi dengan sedekah memberikan takjil kepada mereka, kalau jumlah 150 orang dimakan oleh mereka, otomatis berarti pahala 150 orang yang berpuasa itu diberikan juga kepada kita. Subhanallah. Makanya bulan puasa perbanyaklah untuk beramal soleh, bersedekah. Itu pun belum dikalikan sesuai dengan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan 1 kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Nah, kalau tadi 150 lontong plus bala-bala sambal kacang. Di sambal di situ ada cabai, ada garam, ada air, ada gula, ada apa lagi? Nah, kali 4 macam, 4 kali 10, 40, 40 kali 50 berapa? Banyak. Itu kan, Masya Allah. Nih kesempatan.
Ya, al-fakir khusus mengajak pribadi maupun jamaah bahwa adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, yang kedua wattaqwa, dia bertakwa kepada Allah, yang ketiga wasaddaqa bil husna, dia membenarkan kepada orang yang memberikan hartanya itu benar. Panuyassiruhu lil usra, maka kata Allah, kami akan memberikan jalan istilahnya yang mudah. Enggak akan dia menghadapi jalan sulit, apalagi liku-liku, apalagi tantangan yang memberatkan dirinya. Ini enggak mungkin terjadi selama hamba Allah melakukan tadi, pertama memberikan kebaikan terhadap orang lain di jalan Allah, yang kedua bertakwa, yang ketiga membenarkan tentang pahala bagi orang yang berbuat baik. Keempat tadi Allah akan mudahkan solusi, jalan keluar apapun yang dia hadapi. Sebetulnya enggak sulit ajaran Islam, tinggal pemahaman kita, respon kita sejauh mana. Kalau ayat ini benar-benar kita wujudkan, sedikit atau banyak memberikan terhadap orang lain, umpamanya itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Jangan menganggap remeh dengan yang kecil. Ya Allah, gimana saya pengen memberikan orang buka, tapi cuma punya uang 10.000. Kira-kira dapat lontong berapa? Berapa? 5. Udah, jangan merasa istilahnya 5 lontong dikasih kesabaran dianggap remeh. Enggak. Karena kemampuannya cuma seperti itu, gitu kan? Karena ada uangnya berapa? 10.000. Itu jangan, wala takhironna, kata Nabi. Jangan kamu menganggap remeh walaupun kamu cuman memberikan terhadap orang cuman 1 tusuk sate. Coba kita kasih tetangga 1 tusuk sate, kira-kira gimana? Walaupun kata tetangga, ya Allah tega banget, ini penghinaan ini. Anaknya 5, satenya 1 tusuk. Nah kalau mending ada 5 potong, bisa 1-1. Cuman 3 potong sate dibelah 2. Umpamanya itu jangan menganggap remeh. Jangan. Tetap nilai kebaikan Allah balas. Kenapa? Karena khawatirnya yang banyak tidak, yang sedikit akhirnya nihil sama sekali. Itu Rasulullah sampai segitunya. Ya, mengingatkan jangan menganggap remeh. Sekalipun cuman 1 butir korma, umpamanya kita berikan 1 butir korma, karena memang mampunya kita cuma 1 butir, tapi walah takhirona, jangan menganggap remeh. Ya, dengan 1 butir tersebut bisa punya nilai bukan saja 10, bahkan sampai 700 lipatan ganda yang Allah balas. Itulah, nah kalau kita yakin percaya, lakukan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan apapun yang kita hadapi. Ini janji Allah. Janji Allah bohong enggak? Enggak. Janji kita bukan bohong, banyak bohongnya. Kemudian yang terakhir, wa qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, ciri-ciri orang yang beriman kata Allah, yang pertama alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang apabila disebut nama Allah gemetar dia punya hati mereka, luluh seketika tunduk kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman. Kita ketika mendengar orang baca Quran, begitu enggak? Begitu enggak? Kalau belum ada berarti belum punya iman. Ya, contoh, gimana sih Umar bin Khattab yang terkenal dengan singa padang pasir? Begitu sadisnya, begitu luar biasa Umar bin Khattab harismanya. Namun apa yang terjadi sebelum dia Islam? Dengan menghunus pedangnya mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh. Mana Muhammad, saya akan bunuh sekarang dia. Begitu teriak dengan kudanya, lalu ada sahabat yang keluar rumah untuk menginformasikan, ya Umar, kenapa kamu harus membunuh Muhammad?
Saudara kamu sendiri udah keajak oleh Muhammad. Tidak perlu Muhammad yang dibunuh, ponakan kamu aja yang dibunuh, gitu kan? Wah, semakin jarang, semakin dia luar biasa panas. Di mana dia tuh lagi mereka kumpul bersama-sama ngaji dengan Muhammad. Begitu dia hampiri terdengar suara sayup-sayup sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ketika Umar bin Khattab mendengar surat At-Toha dibacakan dalam taklim Rasulullah beserta sahabat dan saudaranya Umar bin Khattab, terdengar Toha ayatun mutasyabihat. Ini ayat yang tidak akan mampu kita memberikan makna dan maksud daripada ayat Toha. Bukan berarti takut sama mertua, bukan. Ya, yang jelas ini ayatun mutasyabihat. Kemudian ma'anzalnal Qur'an litashqa, tiadalah kami turunkan Al-Qur'an untuk menyesatkan kamu, enggak. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan memberikan peringatan kepada mereka yang takut kepada Allah. Seketika ini Umar bin Khattab luluh sehingga tak ada satupun seakan-akan kondisi begitu lemahnya menghadap Rasulullah dan sahabat yang sedang baca Quran. Ini orang kafir sebelum Umar masuk Islam. Bagaimana dengan orang Islam? Kalau ketika dibacakan ayat Al-Quran, pernah begitu enggak? Pernah gemetar enggak? Coba kita sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di Masjid Palestina. Ini 3 masjid yang pertama kali dibangun di dunia. Ini luar biasa. Punya apa? Punya wibawa bacaan imam. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran semua, sehingga kita ketika mereka baca setelah Fatihah langsung merinding, langsung rasa gemetar hati kita. Nggak percaya pergi aja ke sana. Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau percaya silahkan pergi ke sana. Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Itu wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat kami kepada mereka, kata Allah, maka apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semakin berserah diri kepada Allah, semakin tawakal kepada Allah setelah mendengar alunan-alunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain kepada mereka. Makanya pesan Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran kepadamu, dengarkan, perhatikan, niscaya kamu akan dapat rahmat. Itu janji Allah. Jangan orang baca Quran asik ngobrol, apalagi sambil mainin HP, apalagi sambil merokok. Ya Allah, ada di sini yang begitu? Ada enggak? Hayata. Jauh sekali untuk menjadi orang yang sempurna imannya. Kenapa? Melecehkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Coba, negara mana yang membakar Quran? Ya. Irlandia. Yes. Swedia. Quran dibakar. Kemudian anak-anak muda Swedia malah memberikan bunga, ya. Apa namanya? Bukan bunga, apa namanya? Kayak model anak-anak mahasiswa wisuda, teman-temannya ngasih apa? Bunga, atau kepada sang kekasih. Biasanya kan gitu. Nah, ini kembali, begitu dikasih anak muda Islam, bukan marah, malah justru disanjung seakan-akan sanjung dalam peran tabikh. Taubi itu apa? Menemplak dengan omongan, dengan karang bunga tadi, padahal tujuannya apa yang terjadi dengan dia? Dia sadar dan minta maaf. Kenapa? Karena Islam ternyata dihina, bukannya marah, malah justru nih, kalau kita dihina orang, dicaci maki orang, jangan marah, jangan ngambek, jangan dendam, jangan balas. Allah nanti yang akan membalas. Biarkan semua orang menghinaku, biarkan semua orang mencaci diriku, asalkan diriku tak demikian, kuserahkan semua kepada Tuhan. Lagu apa? Siapa yang nyanyi? Hafal nggak?
Ah, masa sih? Biasanya kalau lagu-lagu apal banget. Itu kan, itu contoh seperti itu. Jadi kalau dicaci maki orang, dihina orang, biarkan saja, nanti di akhirat kebaikan dia dioper sama kita. Kejelekan, keburukan, dosa kita dioper sama dia. Kalau dibalas berarti draw. Seri nilainya. Malah mungkin lebih besar dosanya yang dihina karena ambaknya lebih gede. Gitu kan. Tapi kalau kita yang menghina enggak seberapa, malah yang dihina makin umpamanya. Makanya kalau dihina orang biarin aja. Ya, melalui WA kayak umpamanya kan sekarang enggak melalui omongannya, tapi melalui apa? WA-WA-an gitu. Begitu dibaca panas luar biasa, telinga kayaknya semua berdiri kiri kanan. Ya Allah. Biarkan saja. Bila perlu terima kasih atas kritikan Anda. Umpamanya terima kasih atas cacian Anda. Semua kuserahkan sama Tuhan. Wah, kira-kira gemetar enggak hatinya? Dengar kuserahkan sama Tuhan kira-kira enggak? Kuserahkan semua kepada Allah. Saya yakin itu akan gemetar. Dia akan terngiang-ngiang, teringat dengan apa yang dibalas dalam WA, bukan marah tapi justru kita serahkan semua kepada Allah. Kemudian yang terakhirnya tadi ila qouli ta'ala lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka adalah orang-orang ciri beriman tadi 3 macam, bagi mereka dapat ampunan Allah dan rezeki yang mulia. Inilah hadirin taklim kita kasih tanda tawakufan. Kalau mau alim tuh habis ngaji kita kalau terakhir ya suruh tulis tawakufan, artinya berniat mau ngaji lagi nanti setelah hari raya insya Allah. Jadi kasih tanda tawakufan. Ya bulan Syawal atau Syawal, ya tulis Syawal. Berarti niat kita mau ngaji Syawal. Baiklah hadirin, inilah bacaan kita. Mari kita sama-sama dengarkan, perhatikan sambutan dari DKM, yaitu Bapak Muslih Nasution. Waliyatafadhal. Terima kasih kepada Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sanusi, para pengurus yayasan, pengurus masjid kami ada bersama, para jamaah dan juga majelis taklim Masjid Jamiah Nurul Sahabat. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Jamiah Nurul Sahabat, pertama mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Kiai yang kurang lebih sudah hampir 20 tahun membimbing kami di sini. Marilah kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustaz Kiai Sanusi ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, taat dan juga rezeki yang halal dan barokah. Amin. Mudah-mudahan selalu bisa membimbing kita semua di sini yang akan menjadikan bekal buat kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah Majelis Taklim Masjid Jamiah Nurul Sahabat pada hari Sabtu ini. Saya bersyukur alhamdulillah dengan kehadiran jamaah menjadikan buah Islam yang kita akan bertambah, baik itu dari masjid yang ada di sekitar Kelurahan Kemayoran. Saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu hadir, aktif, istiqomah setiap hari Sabtu subuh sudah hadir di Masjid Jamiah Nurul Sahabat. Mudah-mudahan ini akan terus, dan juga kami sebagai pengurus DKM di sini hari ini memang melakukan tawakuf ya, tapi insya Allah mudah-mudahan besok kita sambut bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan full dari hari Senin sampai dengan hari Ahad. Terus hari Senin, Selasa itu ada nanti Kiai Haji Soleh Romani yang akan ada kitabnya khusus, juga Rabu Kamis nanti Kiai Haji Holil Hidayah, dan juga Jumat Kiai Haji Bayhaqi itu juga akan memberikan tausiahnya. Kitab Sabtu dan Ahad juga nanti kita ada ceramah umum kuliah subuh.
Marilah bersama-sama kita memakmurkan Masjid Jamia Negeri Saban, karena dengan kita bersama-sama kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, rezeki yang barokah untuk selalu kita bersama-sama. Insyaallah nanti kita bersama dengan majlis ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu harapan dari kami. Sekali lagi kita sambut bulan suci Ramadan besok. Insyaallah mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, dan bersama-sama kita memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Jadi tidak ditutup kegiatan majelis taklimnya, tapi insyaallah kami lanjutkan terus ya. Nanti ada yang mulai, ada nanti banyak kegiatan nuzul Quran, insyaallah nanti akan kami umumkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua. Hanya Allah yang akan membalas segala amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida suhur wa anzalal qur'ana kama anzala fihi taurata wal injila wa zabur siyamahu wa du'afa li shaimatil ujur wa fadala qiyamahu wa rataba alaihi jazaa'al ma'sur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bihi a'immatil budur. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesuai dengan yang dipesan oleh ketua DKM tadi, bahwasanya ternyata bulan Ramadan lebih padat majlis salim daripada di luar bulan suci Ramadan. Kita sudah dengar informasi dari Senin sampai hari Ahad full pengajian terus menerus. Walaupun Al-Fakir cuma ngisi pembukaan dan terakhir. Nah, memang hal ini perlu dibiasakan. Makanya Sa'ban untuk menggugah hati dan nurani umat Islam yang ada di Masjid Sa'ban diadakan pengajian subuh supaya bangun subuh. Kenapa? Karena sholat subuh ini beda dengan sholat jamaah yang lain. Kenapa saya katakan beda? Contoh, di zaman Umar bin Abdul Aziz ada seorang anak muda. Dia senang memacu kuda. Pada satu hari kudanya oleng. Lari ke istana, begitu sedang asiknya putri mahkota sedang main, tiba-tiba datang kuda larinya kencang dengan oleng, putri mahkota tertabrak akhirnya mati. Nah, di dalam hukum Islam, al-qatlu bil qatli. Kalau orang membunuh harus dibunuh. Kira-kira pertanyaan cerita ini, kira-kira nih si anak muda dibunuh atau tidak? Dibunuh apa tidak? Orang belum selesai kok cerita. Gitu kan? Nah, coba kita ikuti. Nah, setelah proses pengadilan, bahwasanya anak muda disidang. Tapi langsung kata seorang sang raja tersebut yang memimpin sidang, maaf Pak Hakim dan Pak Jaksa, langsung saya pribadi. Akhirnya digelarlah seluruh masyarakat hadir turut menyaksikan, ingin mendengar dan ingin tahu apakah si anak budak dibunuh atau tidak. Nah, setelah mereka kumpul bersama-sama, acara penyidangan dimulai. Namun sang raja cuma satu pertanyaan. Wahai anak muda, apakah anda tadi sholat subuh berjamaah? Apa dibilang? Betul, tadi sholat subuh berjamaah. Apa kata beliau? Berdasarkan mengingat, menimbang, memutuskan bahwa si anak muda ini saya tidak akan melakukan hukum kisos, tapi saya bebaskan dari hukum. Wah, para jaksa, para hakim bingung mendengar keputusan raja dianggap nggak adil. Lawang putri mahkota mati kok malah dibebaskan. Wah, mereka marah semua.
Tapi Tuan Raja begitu bijak dan paham agama. Dia mengeluarkan sebuah dalil. Wahai saudara-saudara, Anda jangan marah dulu kepada saya dianggap putusan gak adil. Ini bukan gak adil. Saya teringat hadis Rasulullah SAW. Biar siapa orang yang sholat subuh, zimmatullah, ini sudah ada jaminan dari Allah. Nah, kalau udah ada jaminan dari Allah, kemudian saya bunuh nih anak muda, berarti saya berhadapan dengan Allah nanti. Kenapa? Sebab Rasulullah menyatakan orang yang sholat subuh apalagi berjamaah ini zimmatullah. Ini sebuah jaminan dari Allah. Makanya sering saya bilang, nih kalau seandainya polisi ada razia, nggak perlu nanya STNK, perlu tanya sholat subuh, enggak? Ini sering saya sampaikan sama polisi juga, apalagi di Masjid Al-Hijrah ada polisi ya, ketua Kapolres suka ikut ngaji. Saya suka bilang, nah kalau seandainya razia maaf Pak polisi ini yang ditanya tahu saya STNK, sholat subuh aja. Pasti kalau yang sholat subuh punya STNK, soalnya jujur orangnya benar gitu kan. Apakah Anda sholat subuh? Sholat, lanjut. Semua kendaraan motor ditanya, tahu saya ngomong ini buka STNK segala lama kan gitu. Ini seorang raja, hanya bebas. Nah ternyata beliau mengeluarkan dalil, saya tidak mau istilahnya melawan hukum Rasulullah. Orang yang sholat subuh itu dijamin oleh Allah dalam segala-galanya, dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, umurnya dan sebagainya. Itu makna zimmatullah sangat luas. Nah, tinggal kembali pada kita. Makanya Sa'ban dari dulu, saya kurang lebih udah 20 tahun bahkan 40 tahun ini di Kemayoran, itu alhamdulillah dari situ mulai berangkat sampai sekarang pengajian kita di Sa'ban setiap subuh, walaupun ada yang malam Habib Ahmad ya, umpamanya. Apalagi nanti bulan puasa, tinggal pilih deh mau tidur atau mau ngaji. Mau ngaji atau mau tidur. Jangan keluar dari naumu min ibadatun. Orang yang tidur puasa ibadah. Ini kadang-kala disalahgunakan. Kapan yang namanya tidur itu bisa nilai ibadah buat yang puasa? Tujuannya supaya jangan keluyuran. Karena kalau seandainya mata jelalatan melihat sesuatu yang dorongan hawa nafsu, maka pahala puasa hilang. Wa nazratu bisyahwatin, memandang sesuatu penuh dengan hawa nafsu, pahalanya hilang. Puasanya sah, tapi pahalanya mendingan mana? Mendingan kehilangan pahala atau batal puasa? Tuh, makanya suruh tidur. Tapi ada tapinya nih. Kalau ada pengajian, itu kan, yang memang suka aneh saya perhatikan. Makanya saya pernah cerita waktu saya ke Malaysia, di sana ada seorang janda kaya, dia punya mall, dia punya anak buah ratusan orang, bahkan mobil 9 mewah pun dia punya anak cuma satu-satunya. Tapi sangat ironis, sangat lucu, dia nggak bisa tidur kalau nggak minum tidur. Alhamdulillah, jamaah Sa'ban nggak punya mall, nggak punya mobil, tapi tidur sambil ngaji pun ada di sini. Ada nih orang luar biasa. Coba mendingan jadi kaya atau jadi miskin? Luar kan hebat, nggak punya mobil, nggak punya mall, ngaji masih bisa tidur, bayangin. Ya memang pelor susah. Asal nempel juga molor. Itu ini belum diisi perutnya, gimana kalau diisi? Ya, makanya nanti tolong sahur jangan terlalu full, jangan terlalu kenyang. Ini faktor yang menyebabkan timbulnya ngantuk adalah perut kenyang, mulut menguap, mata mulai nah, apalagi sampai nyender jadi pelor nanti. Asal nempel juga molor. Ini di Malaysia ya. Lu janda kaya nggak bisa tidur tanpa minum pel tidur. Kita alhamdulillah walaupun ngaji masih sambil tidur. Mendingan mana? Tidur di rumah atau tidur ngaji? Tidur ngaji atau di rumah? Yang benar. Kalau bisa dua-duanya jangan. Ngaji jangan sambil tidur, khawatiran nanti salah dengar. Ini yang bahaya, salah dengarnya ini loh. Ya, ketika sang kiai, sang mubalik menyampaikan dakwanya, ternyata ada yang tertinggal saking ngantuk berat.
Akhirnya dia cerita sama orang luar biasa. Tadi ceramah dari awal sampai akhir ketawa melulu. Emang apa yang diceritain? Ya ceritanya sih nggak banyak, cuman gosip doang. Ini sangat harus jangan salah. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah, yuk kita sama-sama, apalagi tadi bisa istiqomah. Istiqomah ini kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Apa istiqomah? Enggak labil, enggak pajak. Artinya ngaji dari awal sampai akhir enggak pernah dia libur walaupun kondisi kurang sehat. Walaupun sakit, walaupun hujan kayak apapun, sekalipun banjir tetap ngaji. Itu namanya ada yang begitu. Ada yang begitu. Nah, makanya nanti ini bulan Syawal bertekad bulat. Janji Allah nanti setelah dibuka pengajian saya akan istiqomah. Itu kan? Sebab kalau seandainya kita nggak istiqomah yang namanya ngaji, ini kan sabda Rasulullah al-ilmu bita'allum, ilmu bisa diperoleh dengan sebab ngaji. Nah udah ngaji aja nggak dapat apalagi nggak ngaji kan gitu. Nah makanya harus istiqomah. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam pengajian, apalagi full selama 1 minggu, luar biasa. Paling tidak habis Lebaran ada perubahan dari segi ibadah maupun dari segi sosial. Ya, ini contoh. Jadi makanya kembali Al-Fakir, kata Allah sesungguhnya orang yang istiqomah, dia berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Apa kata Allah? Hai malaikat, berikan kabar kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih hati. Jangan stres menghadapi situasi kondisi saat sekarang. Bulan puasa belum datang, barang udah serba mahal, naik. Coba kalau kurang iman kira-kira gimana? Yang punya pensiun bisa bagi-bagi duitnya, walaupun utangnya tetap belum kebayar juga. Umpamanya itu kan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira buat mereka surga tempat kembalinya orang yang istiqomah. Baik bersedekah, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih maupun duduk di majlis salim, dia istiqomah, dijamin Allah. Jangan takut, jangan bersedih hati, sebab Allah sudah menyiapkan surga tempat kembalinya orang yang istiqomah. Yang terakhir, apa pesan Nabi? Asyadunas rajulun asadunas hasratan yaumal qiyamah rajulun ankanahu talabul ilmi falam yatlub. Orang yang paling nyesel nanti di akhirat, orang yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau. Nah, ini udah disekat seter sama pengurus. Full 1 bulan, Senin sampai Minggu. Kita tahu ada pengajian tapi kita nggak mau. Silahkan, tapi Rasulullah udah mengingatkan nyeselnya nanti hari kiamat. Kalau nggak percaya silahkan mati dulu. Percaya nggak? Saya tengahnya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Kalau nanti di hari kiamat dia nyesel gara-gara ada kesempatan ngaji, ada tahu pengajian tapi dia nggak mau ngaji. Insya Allah jamaah Syaban saya yakin. Apalagi ada nama Syaban segala di sini. Ini insya Allah. Itulah pesan saya terakhir. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk tahlil nanti imam besar kita baca doanya. Saya hanya memimpin tahlilnya saja. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli sul. Wa naili khairi ma'mul mubarra'a minal lagwi wal fudul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kirami al-Fatihah. الفتاة أن الله العفو عنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا وأمين وعماتنا وإخواننا والمشايخنا وسجدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا ليلهم على الفاتحة.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Falyatafadhal masyaallah. Allahumma
درجة وبعث لهم الحسنات وغفر المسجد والجنة والأرض والأولياء والأمحان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي وقد تزوجت نحن بك من صادق والنار وقد تزوجت نحن بك من صادق والنار وقد تزوجت نحن بك من صادق والنار سبحانك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجيلة في العلم وبركة في الرزق وبركة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم آمنا بسرعة الموت ونجدك من الرزق وقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور مهما في القبور وصلاة الله دواما والسلام من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة مرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن اللوعات لوالدينا ربي ومولدينا وأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتداء صلى الله